tambahan dari kita. Apa namanya? Dulu ada orang Majusi. Ya, diceritakan di dalam kitab yang ditulis oleh Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit. Ada orang Majusi. Majusi tahu nyembah api. Ya, orang Majusi. Ini dia punya anak. Anaknya Majusi juga. Nah, ini anak siang hari makan di tengah jalan di bulan Ramadan. Ya, makan. Bapaknya lihat anaknya makan di tengah jalan di bulan Ramadan, dipanggil sama nih bapak. Ya, dipanggil, ya, habis dipanggil dipukul. Anaknya bingung, kenapa Pak? Kenapa bapak pukul saya? Salah saya apa? Kata bapaknya, Pak, kamu tahu nggak ini bulan apa ya? Bulan Ramadan. Iya, bulan yang diagungkan orang beriman, yang beriman kepada Allah, orang Muslim. Ya, kenapa kamu makan di luar? Ya, kamu nggak menghargai. Hargai bulan ini, walaupun kita tidak beriman kepada Allah, tapi kita menghargai bulan ini. Di mana yang dipukul? Ya, Subhanallah. Begitu dia meninggal, nggak lama dia meninggal, ini ayahnya. Ada seorang ulama dimimpiin keadaan ini orang Majusi. Mimpi dalam mimpinya enak di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ulama bingung. Tanya, wahai fulan, kau kan ini orang Majusi? Iya, orang Majusi. Kenapa kau diberikan nikmat sama Allah luar biasa, masuk ke dalam surga yang Allah di alam barzah dalam kenikmatan luar biasa? Dia bilang, iya benar, saya Majusi. Saya waktu itu pernah saya memukul anak saya gara-gara anak saya tidak menghargai bulan Ramadan, dia makan di tengah jalan. Karena saya menghargai bulan Ramadan tersebut, maka Allah berikan saya hidayah. Sebelum saya meninggal, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak beriman sama Allah karena menghargai bulan Ramadan dapat hidayah. Bagaimana dengan kita yang beriman dengan Allah? Ini kebaliknya sekarang. Ya. Orang yang beriman tidak menghargai bulan Ramadan, kan bingung gitu. Ya, orang yang buka begitu kan berarti dia nggak menghargai bulan Ramadan. Yang nggak puasa dia juga nggak menghargai bulan Ramadan. Ya, ini yang disumpahin sama malaikat, hati-hati. Nah, apa kata malaikat? Sumpahnya malaikat, man adraka Ramadan falam yughfarlah abdallah. Nabi Muhammad suruh ngamin. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, barang siapa dia mendapat di bulan Ramadan sampai selesai tapi Allah tidak ampuni dosanya, maka Allah jauhkan dia dari maka Allah jauhkan dia dengan Allah. Sudah tidak ada harapan hidayah. Mendengar kalimat tersebut Nabi Muhammad ngamin. Coba bayangin. Dilaknat sama malaikat, diamini sama Rasulullah. Kira-kira mustajab enggak doanya? Mustajab. Kenapa? Karena apa? Dia nggak menghargai Ramadan. Ini bahaya. Ya. Orang sekarang kebalikannya, hargain dong orang yang puasa. Harganya nggak puasa. Dibalik sekarang ini akhir zaman. Jadi kita sudah menghargai nggak puasa. Sejak kapan agama ini kita menghargai orang yang melanggar syariat? Sejak kapan? Kan tidak puasa melanggar syariat kecuali dia sakit, tidur. Ini sehat. Dari mana dia harus menghargai? Dia saja tidak menghargai bulan Ramadan, dia tidak menghargai Allah. Kewajiban dia tinggalin. Masa kita menghormati orang yang meninggalkan perintah Allah? Kan aneh, betul? Jadi bukan sore kalau membuka makanan sore. Jangan takut di sini Allah. Buka sampai sahur. Memang kurang waktu dari sore jam 5 sampai sahur jam 4 jam 3. Ada aja insya Allah. Ya rezeki. Ya paham? Nah. Terus ada lagi tambahan kebanyakan orang, tapi insya Allah di sini enggak. Ya, kebanyakan orang itu ketika dia habis sholat isya, kan ada waktu itu jeda, ya, dia nggak sholat dia tapi sholat taraweh. Ini salah nih orang nih, belajarnya nggak ngopi setengah-setengah. Ya. Jadi dia lebih afdol daripada taraweh. Jangan tinggalin yang afdol buat yang derajatnya di bawahnya, kan aneh. Ba'diyah adalah sholat sunnah rawatib yang di hari manapun ada. Kalau tarawih cuma ada di Ramadan. Jadi kalau kita mau tarawih ya ba'diyah. Paham? Ini banyak dari insya Allah sini enggak.
nungguin habis sisa, nungguin itu sengaja dikasih sela itu untuk apa kita tadi ya ini duduk santai duduk napas dulu apa ngumpulin tenaga buat terawih. Ini kayak orang pakai dasi, pakai jas tapi nggak pakai celana. Nah, lucu gak? Dibilang orang gila gak? Nah, gila. Mbak dia jalankan, tarawih kita jalankan. Gitu. Karena tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan. Mbak dia setiap malam ada, jadi lebih tinggi derajatnya Mbak dia. Nah, ini yang ingin disampaikan. Terus tadi juga di antaranya tadi yang barusan ini, jadi kalau banyak sahabat radhiyallahu anhu ya, bukan radhiyallahu anhu. Kalau anhu berarti satu. Kalau banyak tadi kan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Berarti anhu. Jawabnya radhiyallahu anhu. Baik tuh. Nah, ini Arabi imsak an jima'. Ini dibahasnya nih. Nah, dibahas kan nih? Bahasnya deh. Sudah boleh dikasih semua kan? Sudah boleh dibahas nih. Ya fikih memang ini fikih agama gitu. Ya, ini nggak jadi masalah. Ya. Jima, nggak boleh jima. Ya, jima kena sanksi puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau bagi orang yang bagi orang yang punya harta kontrak, ya, dia sanksinya puasa 2 bulan. Kenapa? Supaya kapok. Ya, kalau dia suruh bayar ngasih makan orang miskin, orang kaya gampang. Ya, nanti besok Ramadan lagi, lanjutnya gitu lagi, paham nggak? Biar kapok. Tapi kalau bagi orang miskin, nah, suruh bayar, biar apa? Suruh bayar kasih makan orang miskin biar dia kapok juga. Ya, nanti nyari duit kan susah. Ya, apalagi suruh kasih makan orang miskin lagi, dia sendiri miskin. Ya, ini supaya apa? Supaya jelas, supaya nggak mulai lagi. Nah, bagi orang kaya, suruh dia puasa 2 bulan. Kalau dia jima di bulan Ramadan. Ya, jima di siang hari, ya, dia di bulan Ramadan sengaja. Ini kena kafarat, kena. Tapi ada caranya. Nggak tahu nggak kena kafarat. Gimana itu? Langsung semangat nih. Ya. Boleh dibahas? Boleh, Bu. Jadi ada cara. Kan kalau kita jima di bulan Ramadan maka ya kena kafarat. Kalau kita misal tapi sahur ternyata sahabat kita gede, ya, manusia kan, ajar, ya. Terus habis sahur kita jima tuh, ya, jima. Ternyata ada maghrib, ada subuh, ya. Dengan syarat dia belum keluar, boleh lanjutin lagi. Dengan syarat belum keluar, kalau sudah keluar boleh nanti. Mandi, ya. Kalau belum keluar, ya, maksudnya belum keluar, kita belum tahu kan, ya. Baru apa pemanasan, ya, adhan. Itu nanggung nih kalau kita ini, makanya Islam luar biasa, ya. Allah tahu kita ini nggak bakal bisa gitu. Maka silakan boleh, cuma resikonya sholat subuh kita kesiangan gitu doang, ya. Tapi boleh nggak dapat kafarat, puasa tetap berlanjut. Lanjut lagi, habis ada kita berhenti, lanjut lagi sampai kita keluar, boleh. Paham? Tapi dengan syarat tadi kita memang syahwatnya sudah nggak kuat, ya, atau muncul pas di saat sahur, pas lagi masih enak-enaknya adzan subuh, ya kan? Berhenti hormatin adzan, ya. Lanjut lagi boleh, itu nggak batal, tapi dengan syarat belum. Nah. Jadi bagi orang yang sudah tak kuat, ya, kalau bisa ya berhenti, kalau masih kuat, itu nggak apa-apa ya. Habis itu lanjut puasa lagi, mandi, sholat subuh, ya. Tapi dengan cara tadi apa? Belum keluar. Kalau nggak keluar, nggak boleh. Itu nambah lagi. Benar. Itu namanya bahasa nambah itu. Itulah Islam, ya.
Mulai Islam tuh ya Allah nikmat. Bayangin sampai hal seperti itu Allah kasih boleh. Bayangin. Boleh nggak batal puasa kita, terusin puasa kita, terus kita puasa lagi, ya. Sholat subuh, cuma resikonya sholat subuh pasti kesiangan, kenapa? Kita lanjut lagi, terus itu dulu mandinya kan segala macam. Ya. Cuma di situ kita dapat dosa sedikit mengakhirkan sholat subuh. Tapi puasanya nggak batal dan nggak ada kafar. Ya. Nah, di situ, oke. Mungkin sampai sini aja, nanti pembahasannya panjang lagi, melebar lagi. Jadi kalau ada yang mau ditanya silakan, betul. Ya, tentang puasa dan lain-lain. Ya, oh iya, tambah lagi yang ingin saya sampaikan ini bagi kita apa namanya di mazhab Imam Syafi'i tidak sah ngeluarin zakat dengan uang. Ya, tidak sah zakat fitrah dengan uang di mazhab kita, ada khilaf. Lalu bagaimana? Nah, amilnya nyediain beras. Kalau kita nggak sempat beli beras, punya duit, datang ke amil, ya, duit kita kasihkan, saya beli beras, tetap beli dulu beras di amil. Lalu setelah ditukar beras, niat zakat fitrah, begitu. Paham? Nah, boleh main traktor. Berapa 1 liter sekian, mau jadi sekian, transportasi mudah dikerjakan, nggak sah. Ya. Begitu, paham? Jadi kalau orang yang sibuk, amilnya sediain beras, ya. Ini beras buat orang yang nggak sempat beli beras. Jadi tetap nanti transaksinya bagaimana? Dia beli dulu, amil saya beli beras ya, buat zakat 5 orang, oke disiapin, harga sekian, oke diterima. Nah beras itu baru dia niat zakat fitrah. Ya, nawaitu atau fikir zakat fitrah, an-nafsi atau zaujati atau siapa yang nanti niatnya. Lillahi, fardhu lillahi ta'ala. Paham? Ya, jadi nggak boleh zakat fitrah dengan uang, karena uang bukan makanan. Uang bukan makanan. Habis terus kalau dibagi, apa namanya? Orang nggak butuh beras, ya. Sudah banyak beras ya mau, nggak mau, sudah. Ya kan, memang zakat fitrah namanya juga zakat fitrah makanan pokok. Kalau zakat mal baru uang. Paham? Kalau kita mau zakat mal uang. Tapi kalau namanya zakat fitrah, dia makanan pokok negara tersebut atau tempat tersebut. Kalau di Arab gandum dia gandum, di sini beras dia beras. Orang lebih banyak apa butuh duit dia malam terbilang dibuat beli, ya silakan kasih beras lu dijual. Betul gak? Kan bisa dijual di warung. Iya kan? Tetap beras. Kalau masalah zakat fitrah, paham ya? Kalau zakat mal baru uang. Gitu. Ambilnya nyiapin beras. Kadang-kadang orang sibuk nggak sempat beli ke warung, beli diambil. Tapi ketika niat kita pegang tersebut dalam keadaan beras, berasnya kita pegang sunnah. Jadi ketika niat kita pegang berasnya, nah baik untuk zakat fitrah, ya an-nafsi, ya fardhu lillahi ta'ala, baru kita kasih. Gitu. Ya, rendom. Boleh kalau ada yang mau tanya silakan. Oke, silakan dari bapak-bapak atau dari ibu ada pertanyaan. Silakan. Dari ibu ada ibu? Oh, ada PRT, silakan PRT. Enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh. Kalau boleh ada. Imsak itu apa? Tanda mau dekat azan. Makanya ada namanya imsak supaya kita siap-siap. Kalau makan minum boleh. Biar nggak kaget atau ada bingung. Makanya ada imsak dulu. Ya, biar ada apa namanya tahu ini sebentar lagi 10 menit lagi kita apa namanya azan.